الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya he anak lanang ingsun. Ya bunayya he anak lanang ingsun ida askalat ing dalam nalikani muskil utawa ing dalam nalikani angel. Mas'alatun apa masalah. Ida askalat ing dalam nalikani muskil utawa angel mas'alatun apa masalah ala ahadi ikhwanika ing atase salah sijine pira-pira kanca sira. Ala ahadi ikhwanika ing atase salah sijine pira-pira kanca sira. Fi darsihi ing dalem belajare ahad. Wa talaba lan nyupri sapa ahad. Fi darsihi ing dalem belajare ahad wa talaba lan nyupri sapa ahad minal ustadi saking guru. Minal ustadi saking guru idhahaha ing nerangaken masalah lahu maring ustad. Idhahaha ing nerangaken masalah lahu maring ustad fastami mongko ngrungoaken sira. Fastami mongko ngrungoaken sira. Lima maring barang yakulu kang dawuh ing mak ustadu ka sapa guru sira. Fastami mongko ngrungoaken sira lima maring barang yakulu kang dawuh ing ma ustadu ka sapa guru sira fil jawabi ing dalam jawab. La'allaka menawa sira tastafidu iku ngalap faedah sapa sira. La'allaka menawa sira tastafidu iku ngalap sapa sira. Ngalap faedah sapa sira minal i'adati saking baleni. Minal i'adati saking baleni faidatan ing faedah. Lam takun mongko ora ana sapa sira. Lam takun mongko ora ana sapa sira ta'rifuha iku ngerti sapa sira ha ing faedah. Ta'rifuha iku ngerti sapa sira ha ing faedah wa iya kalan wedya sira. Wa iya kalan wedya sira summa wa iya kanuli kari-kari wedya sira. Summa iya kanuli kari-kari wedya sira anta takallama ing ento guneman sapa sira. Anta takallama ing ento guneman sapa sira bi kalimatin kelawan kalimat tadulu kang nuduhaken apa kalimat. Anta takallama yanto guneman sapa sira bi kalimatin kelawan kalimat tadulu kang nuduhaken apa kalimat ala ihtiqarihi ing atase ngino ahad ala ihtiqarihi ing atase ngino ahad au ayadhara utawa yanto ngelahiraken au ayadhara utawa yanto ngalahiraken ala wajhika ing atase wajahi sira utawa ing atase raine sira ma ing barang yufidu kang maedai apa ma al istighfafa ing ngentengaken ala wajhika ing atase rai sira utawa ing atase wajahi sira ma ing barang yufidu kang faedah utawa awi faedah apa ma al istighfafa ing ngentengaken bi afkarihi kalawan pira-pira pikirane ahad. Bi afkarihi kalawan pira-pira pikirane ahad. Di antara kewajiban-kewajiban kita kepada teman kita. Di samping di situ menghormati kepada teman, juga kewajibannya adalah idza askalat mas'alatun ala ahadi ikhwanika fi darsihi wa talaba minal ustad idhaha. Ketika ada kemuskilan di antara teman kita
Jadi ada teman kita tidak paham terhadap pelajarannya, belum paham terhadap penjelasan dari gurunya. Wa talaba minal ustad, dan teman kita tadi meminta kepada ustadz, kepada gurunya untuk menjelaskan sesuatu yang belum teman itu paham. Maka gimana? Fastami lima yaqulu ustaduka fil jawab. Ketika teman kita sudah meminta kepada guru kita untuk menjelaskan keterangan-keterangan yang belum dia paham, maka harus bagi kita untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh seorang guru. Ketika kita menanyakan kepada seorang guru, maka kita harus mendengarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi kalau ada teman kita belum paham terhadap kitab, belum paham terhadap ibarat yang disampaikan oleh seorang guru, kok teman itu ingin menanyakan kepada gurunya, maka kita harus membantunya untuk disampaikan kepada gurunya agar si guru tadi bisa menyampaikan jawaban-jawaban yang betul. Supaya apa kok mendengarkan jawaban-jawaban guru dengan baik? La'allaka tastafidu minal i'adah. Sekalipun kamu sebelumnya sudah faham, kamu jangan meremehkan teman kamu yang belum faham. Misalnya ada teman kamu mengatakan, saya belum faham ini, apa maksud dari bab ini? Ternyata pada waktu itu kamu memang betul-betul faham. Terus kamu ikhtikor, meremehkan kepada temanmu. Gampang itu. Misalnya, tidak boleh seperti itu. Itu tidak, kurang baik. Kewajiban-kewajiban hal seperti itu tidak baik. Artinya apa? Ketika teman itu memang tidak paham dan teman itu ingin mengajukan pertanyaan itu kepada gurunya, maka kita itu harus mendukung. Jangan memperkecil hati teman kita. Karena dengan seperti itu akan membantu kepada teman-teman kita. Dengan mereka itu bertanya, maka dia akan faham terhadap apa yang dimaksud dalam keterangan tadi. Sekalipun kamu faham, maka tetap kamu itu harus mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh seorang guru. Kenapa kok tetap harus mendengarkan? La'allaka tastafid minal i'adah faidatan lam takun ta'rifuha. Mungkin dengan mendengarkan kedua kalinya, kamu itu lebih paham, lebih tambah paham yang sebelumnya kamu belum tahu. Lebih luas. Jadi sekalipun kamu paham, ketika seorang guru menjelaskan keterangan kedua kalinya, kamu tidak boleh meremehkan keterangan itu dengan beranggapan bahwa keterangannya sama dengan sebelumnya, tidak boleh. Itu adab tata krama kita. Maka kita harus untuk mendengarkan dengan baik. Mungkin dengan mendengarkan yang kedua itu bisa menjadi penyebab kamu lebih paham, lebih ngerti terhadap sesuatu yang disampaikan oleh seorang guru yang kedua kalinya. Itu. Wa iyyaka summa iyyaka an tatakallama. Yang kedua, ketika seorang guru sudah menyampaikan jawaban-jawaban kepada penanya, kepada muridnya, maka kamu seorang murid harus tidak boleh an tatakallama bi kalimatin tadullu ala ihtiqarihi. Meremehkan dengan mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang mendukung kepada teman kita, meremehkan. Itu tidak boleh. Sekalipun teman kita belum paham, kok kita paham duluan, itu seharusnya kita bersyukur. Jangan sampai kita meremehkan kepada teman-teman kita. Itu. Dengan seperti itu akan menjadi penyebab dia itu lebih paham daripada sebelumnya. Artinya kita ketika orang itu, teman kita menanyakan kepada gurunya, maka kita harus mendukungnya dan tidak boleh mengatakan kata-kata yang kurang baik sehingga menyebabkan untuk meremehkan kepada teman-teman kita. Tidak boleh. Itu. Atau ayadharu ala wajhika ma yufidul istifaf bi afkarih, atau dengan menampakkan raut muka tapi dengan cara menghina. Tidak dengan kata-kata tapi dengan raut muka yang menghina. Kan ada muka itu kan macam-macam.
bisa dengan senyuman itu bisa menyenangkan kepada teman-teman kita, atau dengan raut muka yang marah itu juga membuat teman-teman kita itu kurang baik kepada kita. Atau dengan raut muka yang kayaknya kita itu meremehkan, ya, menghina kepada teman kita. Entah raut muka yang meremehkan kepada teman yang kurang paham itu seperti apa, ya. Pokok raut mukanya kurang begitu baik kepada teman kita. Jadi di antara orang itu melaksanakan kewajiban kepada temannya, yaitu harus diam, tidak berbicara kata-kata yang kurang baik sehingga dia itu menghina kepada temannya. Atau tidak pakai kata-kata, tapi dengan menampakkan raut muka yang kurang baik, sehingga dengan menampakkan mukanya dengan kurang baik dia itu menjadi menghina kepada temannya, itu kurang baik. Ya bunaya hi anak lanang ingsun kila den ucapaken lil imam maring Imam Abi Hanifah. Ya bunaya hi anak lanang ingsun kila den dawaken utawa den ucapaken lil imam maring Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridani Allah subhanahu anhu saking Imam Abi Hanifah. Dikatakan kepada Imam Abi Hanifah, bima balagta ma balagta minal ilm, bima kelawan apa balagta tumeka sapa sira, bima balagta kelawan apa balagta tumeka sapa sira, ma ing barang balagta kang tumeka sapa sira minal ilmi saking ilmu. Bima kelawan apa balagta tumeka sapa sira ma ing barang balagta kang tumeka sapa sira minal ilmi saking ilmu. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah itu ditanyakan oleh seseorang. Imam Abu Hanifah itu di antara mazhab yang 4 yang dianut oleh kebanyakan orang-orang Islam. Itu ditanyakan Imam Abu Hanifah, bima balagta ma balagta minal ilmi. Wahai Imam Abu Hanifah, dengan apa kamu sehingga kamu itu menjadi orang-orang yang mulia? Dengan apa kamu itu bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak? Apa perantaraannya? Resepnya apa Imam Abu Hanifah? Sehingga kamu itu kok menjadi orang yang mulia dan ilmunya sangat luas. Dengan apa? Ya. Dan ini mungkin kita harus tiru nanti. Ya. Karena Imam Abu Hanifah dengan melaksanakan pesan-pesan ini, Imam Abu Hanifah menjadi imam besar. Sehingga madhabnya diikuti oleh kalangan manusia. Jadi dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, dengan apa? Dengan apa kamu itu mendapatkan ilmu yang begitu banyak? Imam Abu Hanifah mengatakan, qala, jawab sapa Imam Abu Hanifah, ma bakhiltu ora medhit sapa ingsun bil ifadati kelawan awi faedah. Ma bakhiltu bil ifada, orang medhit sapa ingsun bil ifadati kelawan awi faedah, wala istangkaftu lan ora aras-arasan sapa ingsun. Lan ora aras-arasan sapa ingsun anil istifadati saking amrih faedah. Anil istifadati saking amrih faedah. Jadi ketika Imam Abu Hanifah ditanyakan oleh seseorang, bima balagta ma balagta minal ilmi, dengan apa perantaraannya, apa resepnya sehingga kamu menjadi orang-orang yang punya pengetahuan yang sangat luas. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengatakan, ma bakhiltu bil ifadah wala astangkaftu anil istifadah, bahwa kata Imam Abu Hanifah, saya tidak pernah malas untuk mengambil manfaat dengan cara belajar, dengan cara atau mengajar. Kata beliau, saya tidak pernah kikir untuk menyebarkan ilmu saya. Saya tidak pernah menyimpan ilmu. Jadi yang saya dapat itu bisa saya amalkan dengan diri sendiri. Setelah itu saya ajarkan kepada orang-orang.
Jadi Imam Abu Hanifah itu tidak pernah menyimpan ilmu, sehingga dia itu punya pengetahuan yang sangat luas. Ya. Yang pertama, jadi Imam Abu Hanifah yang perlu kita tiru itu tidak pernah malas-malasan untuk menyebarkan ilmunya, untuk memberikan ilmunya kepada orang lain. Tidak pernah menyimpannya. Ya. Tidak pernah kikir terhadap ilmu yang dia dapat. Yang kedua, wala astangkaftu anil istifadah. Juga saya tidak pernah mencegah orang lain itu untuk belajar dari saya. Ya. Jadi tidak pernah saya mencegah santri itu, kata Imam Abu Hanifah, untuk tidak menimba ilmu dari saya. Jadi Imam Abu Hanifah itu ya di samping dia mengajarkan ilmunya, ya, juga dia itu belajar sendiri, ya, tidak pernah merasa malas dalam belajarnya. Sehingga dia itu menjadi orang-orang yang punya pengetahuan yang sangat luas. Itu. Jadi Imam Abu Hanifah yang keilmuannya luar biasa. Itu Imam Abu Hanifah tidak pernah punya rasa kikir untuk menyebarkan ilmunya. Dan tidak pernah mencegah seseorang yang ingin menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Kadang kita kalau sudah merasa ilmunya sangat tinggi, ya, kita belum apa-apa tapi sudah mungkin di kalangan masyarakat kita lebih pintar daripada yang lain, kita merasa sombong. Sehingga ketika orang yang ingin menimba ilmu kepada kita, akhirnya timbul rasa istighfar, rasa meremehkan, ya. Itu. Jadi Imam Abu Hanifah ketika diminta untuk belajar, untuk mengajar, Imam Abu Hanifah mengiyakan dengan tawaran itu. Jadi dengan seperti itu Imam Abu Hanifah menjadi orang-orang yang pengetahuannya yang sangat luas, ilmunya sangat banyak. Berkah dia itu tidak pernah kikir terhadap ilmunya, menyampaikan ilmunya. Ada orang yang meminta fatwa, dia kasihkan. Ada orang yang meminta hukum, pertanyaan hukum, Imam Abu Hanifah memberikan jawaban-jawaban yang benar. Nah, dengan seperti itu Imam Abu Hanifah menjadi orang-orang yang besar. Faya bunayya he anak lanang ingsun la tudayik ala ikhwanika. Faya bunayya he anak lanang ingsun la tudayik ojo gawe rupak sapa sira ala ikhwanika ing atase pira-pira kanca sira. Tariqal ilmi ing dalane ilmu. La tudayik ojo gawe rupak sapa sira ala ikhwanika ing atase pira-pira kanca sira. Tariqal ilmi ing dalane ilmu, jangan mempersulit temanmu untuk belajar. Idza talabu ing dalam nalikane padha nyupri sapa ikhwan. Idza talabu ing dalam nalikane padha nyupri sapa ikhwanika min ustadihim saking gurune ikhwanika. Tahqiq mas'alatin ing nyataaken masalah. Tahqiq mas'alatin ing nyataaken masalah lam ya'rifuha kang orang ngerti sapa ikhwan ing masalah. Tahqiq mas'alatin ing nyataaken masalah lam ya'rifuha kang ora ngerti atau kang ora weruh sapa ikhwan ha ing masalah haqqul ma'rifati kelawan nyataaken temenan atau haqqul ma'rifati kelawan sak temeni ngerti wa syarikhum lan ngancanono sapa sirahum ing ikhwanika wa syarikhum lan ngancanono sapa sirahum ikhwanika fil istima'i ing dalam ngrungoaken wa syarikhum lan ngancanono sapa sirahum ikhwanika fil istima'i ing dalam ngrungoaken ila maring barang yakulu kangen dika al ustadu sapa guru ing kunta lamun ana sapa sira turidu iku ngarepaken sapa sira al khaira ing kebagusan. Ilama maring barang yakulu kangen dika al ustadu sapa guru ing kuntalamun ana sapa sira turidu iku ngarepaken sapa sira al khaira ing kebagusan li nafsika maring utawa kedue awak dhewe sira. Jadi di antara adab kita kepada teman kita yang sama-sama belajar itu kita tidak boleh mempersempit mereka untuk menimba ilmu. Kita tidak boleh untuk mencegah mereka untuk mencari ilmu. Sekalipun kita faham, kita tidak boleh meremehkan teman-teman kita yang masih belum faham. Ya.
khawatir dengan kita meremehkan kepada teman-teman yang belum faham. Akhirnya mereka itu menyerah untuk mencari ilmu karena teman-temannya sudah kurang baik kepada dia. Ya. Jadi ketika seorang teman itu sama-sama untuk mencari ilmu kepada gurunya, maka kita tidak boleh untuk mempersempit kepada teman-temannya, kepada teman-teman kita untuk belajar kepada seorang guru. Ketika mereka untuk menanyakan satu masalah, maka kita tidak boleh meremehkan. Ya. Sampai mereka itu faham betul kepada sesuatu yang teman itu belum faham. Dan juga wasyarikum fil istima'. Di samping kamu membantu kepada temanmu untuk mengajukan permasalahan, keterangan-keterangan yang belum faham kepada guru, maka juga di situ kamu juga harus ikut mendengarkan jawaban-jawaban dari seorang guru. Ya. Kalau memang kamu in kunta turidul khaira li nafsik, kalau memang kamu itu ingin kebaikan ada pada dirimu sendiri. Artinya apa? Kita harus mendukung dan tidak boleh mempersempit teman kita untuk mencari ilmu. Harus sama-sama dalam mencari ilmu. Ya bunayya hi ana lanang ingsun innalaka satuhuni iku tetap kedua sira min ikhwanika saking pira-pira kanca sira. Innalaka satuhuni iku tetep kedue sira min ikhwanika saking pira-pira kanca sira man utawi wong yusyariku kakang nyangancani sapa man ka ing sira. Man utawi wong yusyariku kakang ngancani sapa man ka ing sira. Innalaka satuhuni iku tetep kedue sira min ikhwanika saking pira-pira kanca sira man utawi wong yusyariku kang ngancani sapa man ka ing sira fil maskani ing dalem omah. Fil maskani ing dalam omah wal mabitilan penginepan. Wal mabitilan penginepan fahris mongko lubo sapa sira. Fahris mongko lubo sapa sira. Lubo itu adalah senang. Ala rohati ikhwanika ing atasi kepenake pira-pira kanca sira. Ala rohati ikhwanika ing atasi kepenake pira-pira kancane sira fi masakinihim ing dalam pira-pira omah ikhwanik. Fi masakinihim ing dalam pira-pira omah ikhwanik wa idza ja'alan ing dalam nalikane wis teka waktun naumi apa waktune turu. Wa idza ja'alan ing dalam nalikane wis teka waktun naumi apa waktune turu fala tuzaijuhum mongko aja ngagetaken sapa sirahum ing ikhwanik. Fala tuz'ijuhum mongko aja ngagetaken sapa sirahum ing ikhwanik. Bil mutalaati kelawan mutalaah belajar wal mudzakara lan iling-iling. Ya sama-sama belajar bersama. Bil mutalaati kelawan mutala wal mudzakara lan belajar bersama, sama-sama mengingat pelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya oleh seorang gurunya. Watrub lan nyupreu sapa sira lahum maring ikhwan. Watrub lan nyupreu sapa sira lahum maring ikhwan minarohati saking istirahat. Ma tatlubuhu kang nyupre sapa sirahu ing ma. Nafsika maring awak sira maring awak sira fa idza tala alam mongko ing dalem nalikani wis metu al fajr apa fajar wa idza fa idza tala mongko ing dalem nalikani wis metu al fajr apa fajar wastaiqat talan tangi sapa sira wastaiqat talan tangi sapa sira li adai faridati sholati krana nekani fardune salat. Di adai faridati sholati korona nalikani farduni nekani fardune salat. Faikit mongko nanginono sira. Faikit mongko nanginono sira. Ikhwana ka ing pira-pira kancane sira. Birifkin kelawan alon-alon mulut filnan alus
ikhwanaka ing biro-biro kanca sira birfin kelawan alon-alon walutfin lan alus wa hafidzulan ngrokso sapa sira ala salat ing atase salat fi jamaatin ing dalam jamaah wa hafidzulan ngrokso sapa sira ala salat ing atase salat fi jamaatin ing dalam jamaah. Karena apa kok dituntut untuk salat berjamaah? Fa inna salatal jamaah krana satuhuni salat jamaah krana satuhuni salat jamaah afdhal iku luweh utama afdalu iku luweh utama minas sholati tinimbang salat afdadan hale icen afdalu iku luweh utama minas sholati tinimbang salat afdadan hale icen. Di antara kewajiban-kewajiban kita kepada seorang teman, kepada teman kita yang sama-sama mungkin sama-sama dalam mencari ilmu, bahwa innalaka min ikhwan man yusyarikuka fil maskan. Jadi kalau kita satu rumah atau satu asrama sama teman kita dalam sama-sama mencari ilmu, maka fahris ala rohati ikhwanika, maka kamu tidak boleh meresahkan kepada temanmu fi masakinihim di tempat tidur mereka. Jadi kalau kita satu kamar dengan teman kita sama-sama dalam mencari ilmu, maka adab yang baik itu kita tidak boleh meresahkan kepada teman-teman yang satu kamar. Tidak boleh mengganggu, ya. Tuh. Tapi wa idza jaa waktun naum, kalau sudah waktunya tidur, fala tuj'izuhum bil muthala'ah wal mudzakarah. Kamu jangan bising, kamu jangan rame-rame sekalipun kamu tujuannya untuk belajar dan untuk mengingat pelajaran yang sudah dilewati, ya. Artinya apa? Kita harus menjaga adab kita kepada teman. Bila kondisi kita dan teman kita itu dalam satu kamar, khawatir dengan apa yang kita lakukan itu membuat sakit hati kepada teman-teman kita. Sehingga adab yang baik itu adalah fahris ala rohati ikhwan fi masakinihim wa idza jaa waktun naum fala tuj'izhum bil muthala'ah wal mudzakarah. Kalau dalam satu kamar, maka kalau sudah waktunya tidur ya harus tidur. Jadi tidak boleh ada waktunya tidur, ada waktunya belajar. Kapan waktunya tidur, maka kita harus mengikuti perintah itu. Kapan waktunya belajar, maka harus kita belajar. Jangan sampai kita itu meresahkan sehingga teman-teman yang tidur itu terganggu dengan apa yang kita lakukan. Watlub lan nyopre sapa sira. Fa idza talal fajr wastaiqatta li ada'i fariidatis shalah. Ketika sudah waktu subuh sudah tiba, maka kita harus bangun untuk melaksanakan sholat. Ya. Dan kalau memang ada teman kita yang masih belum bangun, maka fa'ikid ihwanaka birifkin walutfin, maka bantulah mereka untuk bangun atau bangunkan mereka teman-teman kita, tapi caranya dengan cara pelan-pelan, ya, dengan baik membangunkan teman-teman yang tidur. Ya. Itu adab, ya, akhlak kita kepada teman kita. Ketika mereka belum bangun pas di waktu subuh, ya, maka kita berkewajiban untuk membangunkannya. Tapi cara membangunkan itu harus pelan-pelan dan dengan baik. Tuh. Setelah bangun semua, maka kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Sebab apa? Fa inna sholatal jamaah afdalu minas sholati afdad. Karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Itu. Jadi di antara adab kita kepada teman yang sama-sama menuntut ilmu dalam satu kamar, ya, maka harus menjaga akhlak kita, tata krama kita kepada teman. Jangan sampai kita mengganggu kepada istirahat mereka. Kalau waktunya tidur, kita tidak boleh rame-rame di kamar itu. Menghormati, ya, itu.
Ya bunayya hi anak lanang ingsun idasta'ana ing dalem nalikane jaluk tulung bika ing sira ahadun sapa ahadu ikhwanika sapa salah siji pira-pira kanca sira. Ya bunayya he anak lanang ingsun idasta'ana ing dalem nalikane jaluk tulung bika ing sira ahadu ikhwanika sapa salah siji pira-pira kanca sira. Ala amalin ing atase penggawean. Ketika di antara teman kita minta tolong la yastatiul qiyam kang ora kuwasa sapa ahad al qiyam ing jumeneng ala amalin ing atase penggawean la yastati kang ora kuwasa sapa ahad al qiyam ing jumenengi bihi kelawan amal wahdahu hale suwijine ahad fala tabkhul mongko ojo medhit sapa sira bi musa'adatihi kelawan nulungi ahadu ikhwani. Fala tabkhul mongko ojo medhit sapa sira bi musa'adatihi kelawan nulungi ikhwan, ahadu ikhwan. Ya, di antara adab kita kepada teman kita, ketika ada di antara teman kita minta pertolongan kepada kita, yang mana teman kita itu tidak mampu untuk melaksanakan suatu pekerjaannya, maka kita harus bantu. Fala tabkhal min musa'adatihi. Ya. Jangan kamu pelit untuk membantu teman yang di situ meminta bantuan. Teman kita kesulitan dan minta bantu kepada kita, maka kita harus membantu. Fala tabkhal min musa'adatihi. Nah, boleh ya. Kita lepas dari atau tidak mau membantu kepada teman-teman yang di situ membutuhkan pada pertolongan kita. Wa iya kalan wedya sira antudhira ing yen to nglahiraken sapa sira. Wa iya kalan wedya sira antudhira ing yen to nglahiraken sapa sira lahu maring ahad annaka ing satuhune sira sahibul fadli iku kang anduweni kaanugrahan. Annaka ing satuhune sira sahibul fadli iku kang anduweni kaanugrahan alaihi ing atasi ahad. Alaihi ing atase ahad bihadihil musa'adati kelawan ikilah nulungi. Bihadihil musa'adati kelawan ikilah nulungi. Jadi ketika ada teman kita itu membutuhkan pertolongan kepada kita, maka kita tidak boleh merasa berat untuk menolongnya. Bantulah mereka. Dan juga wa iyyaka yadhharu lahu annaka sahibul fadli alaihi bihadil mas'alah. Sekalipun kita membantu, tidak boleh kita itu bangga dan merasa bangga bahwa kita itu sudah membantu kepada teman yang membutuhkan. Itu. Ya bunayya hi anak lanang ingsun wala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kok syariat itu kita sesama teman, sesama muslim, sama-sama membantu. Karena ada dawuhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu utawi wong kang iman al-mu'minu utawi wong kang iman lil mu'mini maring wong kang iman kang liya lil mu'mini maring wong kang iman kang liya kalbunyan iku kaya bangunan siji kalbunyan iku kaya bangunan siji ya syuddu kang nguwataken ba'dhuhu apa setengah bunyan ba'dhan ing setengah kang liya kalbunyan iku kaya bangunan siji ya syuddu kang nguwataken ba'dhuhu apa setengah bunyan ba'don ing setengah kang liya. Ya. Jadi memang ada dasarnya kita sama-sama membantu kepada orang-orang muslim atau membantu kepada teman-teman kita. Itu ada dasarnya dawuh dari Rasulullah. Kata Rasulullah al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don. Jadi orang mukmin dan orang mukmin yang lain itu ibarat suatu bangunan yang sama-sama saling untuk menguatkan. Jadi orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu tak ubahnya seperti bangunan yang kokoh. Yang di situ sama-sama menguatkan bangunan itu agar tidak roboh dari terpaan angin atau dari banjir, harus sama-sama menguatkan. Orang mukmin juga seperti itu, membantu. Ketika di antara orang mukmin itu ada yang membutuhkan kepada bantuan kita, maka harus membantu. Kita harus bantu mereka semampu kita.
Adar susah utawi pelajaran kang nomor 6 fi adabi thalabil ilmi iku tetep ing dalem nerangaken tata kramane wong kang golek ilmu asyarifi kang mulya. Adar susah utawi pelajaran kang nomor 6 fi adabi thalabil ilmi dalem iku tetep ing dalem nerangaken tata kramane wong kang golek ilmu asyarifi kang mulya. Ya bunayya he anak lanang ingsun akbil ngadepono sira ala thalabil ilmi ngatas sing golek ilmu. Ya bunayya he anak lanang ingsun akbil ngadepono sira ala thalabil ilmi ngatas wong kang golek ilmu bijidin kelawan nemen-nemeni wasyatin lan tereng ginas. Wa nasyatin lan tereng ginas. Nasyat itu semangat, tereng ginas. Akbil ngadepo sira ala thalabil ilmi ngatasi golek ilmu bijidin kelawan nemen-nemeni wa nasyatin lan terang ginas. Jadi di antara adab kita sebagai santri, sebagai penuntut ilmu yang mulia, di antaranya kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan semangat. Harus bersungguh-sungguh. Ya. Kalau kita ingin ilmu yang banyak, ya harus kita belajar. Tidak bisa ilmu itu kita dapatkan dengan santai-santai, dengan tidur, tidak mungkin dapat apa-apa. Itu. Jadi kata para ulama, akbil ala thalabil ilmi bijiddin wa nasyatin. Jadi kalau kita mencari ilmu, maka harus didasari dengan sungguh-sungguh dan semangat dalam belajar. Kalau tidur terus, tidak mungkin dapat ilmu. Ya. Ilmu dari mana? Itu. Jadi orang yang belajar itu tidak punya semangat sama sekali, itu seperti taubahnya gelas. Atau taubahnya tempat air, ya. Tapi air itu kita tuangkan dengan keadaan tidur, ya. Jadi kita punya apa istilahnya? Tempat wadahnya air lah, ya. Tapi kita menuangkan air itu tidak dalam keadaan tegak, ya. Tapi kita ngisinya dalam keadaan tidur, ya. Jadi kita punya wadah, coba wadah itu kita tidurkan. Setelah itu isi dengan air, terserah kamu isi apa saja, air, ya, itu. Maka apakah ada yang tersisa air itu? Ya, ketika kita menuangkan ke wadah, yang wadah itu dalam keadaan posisinya tidak tegak, ya, maka sekalipun kita isi, maka akan keluar lagi. Ya, sama seperti itu kalau kita menuntut ilmu nggak punya semangat, tidur mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mau dapat ilmu dari mana? Ya, itu. Dan itu yang menentukan kamu mendapatkan ilmu. Tapi kalau semangat, ya itu ibarat mengisi tempat air yang dalam keadaan tegak. Ya. Semakin diisi tempat itu maka semakin penuh. Ya. Semakin diisi terserah mau isi apa saja. Ilmu yang kalian inginkan terserah. Ilmu nahwu, ilmu balaghah, semuanya. Ilmu mantek, semuanya diisi. Tapi kalau dalam kondisi semangat, maka akan cepat menerima apa-apa yang kamu inginkan. Tapi kalau wadahnya sudah tidur, ya, wadahnya sudah tidur, mau masuk dari mana yang kita tuangkan itu, ya. Itu. Sekalipun mau dituangkan air yang begitu bagus, ya. Mau kita tuangkan air susu misalnya, tetap nggak bisa diminum karena nggak ada airnya. Airnya sudah keluar lagi. Itu ibarat wadah yang dalam keadaan ditidurkan. Sama seperti orang yang ingin ilmu yang banyak, cita-citanya ingin mempunyai ilmu yang luar biasa, tapi kesungguhan dalam mencari ilmu itu nggak ada. Katanya taklim itu al-funun junun, ya. Orang gila itu banyak macamnya. Jadi di antara orang gila itu mengharap ilmu tapi tidak didasari dengan semangat, ya. Al-funun junun, ya, seperti taklim itu. Jadi orang gila beda macam.
Ada orang gila yang memang akalnya kurang sempurna. Ada orang gila seperti ini, ya. Punya keinginan yang luar biasa, tapi tidak didasari dengan semangat, dengan himmah, nggak ada, kosong himmahnya. Kalau harapannya iya, saya ingin, nggak ada orang itu mau bodoh, nggak ada. Ya. Semua manusia itu pasti punya cita-cita, mempunyai ilmu yang luar biasa. Cuma yang menentukan ilmu kita itu bisa banyak ataupun sedikit itu harus dengan nasyatin, bijiddin wa nasyatin, dengan kita bersungguh-sungguh dan semangat. Kalau cuma harapan toh siapa saja bisa, ya. Coba kamu tanyakan orang yang di luar sana, pengamen itu kamu tanyakan, apakah kamu ingin ilmu yang banyak? Pasti mengatakan iya. Cuma kesemangatan mereka nggak ada. Itu. Makanya kata taklim itu adalah al-funun junun, ya. Orang gila itu banyak macamnya, macam-macam. Orang gila itu macam-macam. Ada orang yang hilang akalnya, orang yang sudah tidak normal pikirannya, ya seperti itu, ya. Mengharapkan harapan yang luar biasa tapi tidak didasari dengan bersungguh-sungguh, ya. Itu. Kalau kita didasari dengan kesungguhan dalam mencari ilmu, maka ilmu yang kita serap itu akan banyak. Itu. Wahris ala waqtika ayadhaba minhu. Ya, ini mungkin lebih tepatnya kepada kita. Ya, kita sebagai penuntut ilmu harus lebih memahami terhadap yang disampaikan oleh musannif ini. Wahris lan demeno sira ala waqtika ing atase wektune sira ayadhaba yen to ilang minhu saking waktuka. Wahris lan demeno sira ala waqtika ing atase wektune sira ayadhaba yen to ilang minhu saking waktu kasaiun apa suwi-wiji ila tantafiu kang ora ngalap manfaat fihi ing dalam waktu ka bi mas'alatin kalawan masalah tastawidu kang ala faedah sapa sira ing masalah la tantafiu kang ora manfaat fihi ing dalam waktu ka bi mas'alatin tastafiduha bi mas'alatin kalawan masalah tastafidu kang ala faedah sapa sira ing masalah. Di samping kita punya semangat yang tinggi dalam mencari ilmu, ya, itu kita tidak boleh menghilangkan atau menggunakan waktu itu tidak bermanfaat kepada diri kita, ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kita harus meninggalkan seperti itu, ya. Jadi sebagai orang yang mencari ilmu, di samping dia punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, tentunya dia itu juga harus punya rasa semangat dan punya rasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kalau harapan saja, banyak orang yang mengharapkan bahwa mempunyai ilmu yang tinggi. Tapi kalau tidak didasari dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, itu maka tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Sekalipun kita mondoknya 50 tahun, ya. Mungkin ada yang mau mondok nanti 55 tahun, ya. Tapi kalau selama mondok dia tidur, ya. Waktu sekolah tidur, waktu jam belajar tidur, waktu ngaji tidur, ya. Sekalipun jenggot kita itu panjangnya 1 meter, ya, gak mungkin kita itu alim, ya. Gak mungkin kita itu mendapatkan ilmu. Waktunya dibuat tidur, dibuat ngobrol, dibuat sesuatu yang di situ tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Sekalipun mondoknya di luar negeri, mondok di Amerika, ada tak pondok di Amerika misalnya, atau mondok di Jepang, ya. Nah, sekalipun mondok di luar negeri tapi tidak punya rasa semangat, itu percuma, ya. Tapi sekalipun mondoknya sebentar, ya, tidak terlalu jauh, tapi sebentar tapi punya semangat dalam menuntut ilmu, maka dia itu akan lebih bagus ilmunya daripada yang lebih jauh, ya. Jadi yang menentukan kita mendapatkan ilmu itu bukan dilihat dari pondoknya yang besar, pondoknya yang seperti ini, santrinya ratusan juta, pola beda, ya. Santrinya pondok ini
santrinya ratusan juta, 100 juta, mungkin seperti itu. Ya. Itu tidak menjamin kita itu mendapatkan ilmu. Yang menjamin itu ya kita harus semangat dan juga punya akhlak yang baik kepada guru-guru kita. Ya bunaya hi anak lanang ingsun talik ningalono sira durusaka ing pira-pira pelajaran sira al muqarrara kang den tetepaken ale ka ing atase sira mutalaatan kelawan ningali jayyidatan kang bagus qabla istimaiha dalam sadurunge ngurungaken durusaka minal ustadi saking guru fi majelis dars ing dalam majelis senau. Talik ningalono sira durusaka ing pira-pira pelajaran sira al muqarrarah kang den tetepaken alaika ing atase sira pelajari pelajaran kalian yang sudah menjadi ketetapan kepada kalian. Pelajari mutalaatan kelawan ningali jayyidatan kang bagus qabla istimaiha ing dalam sadurunge ngurungaken durusaka minal ustadi saking guru fi majlisid darsi ing dalam majlise belajar. Harus pelajari pelajaran-pelajaran yang sudah ditetapkan, yang sudah menjadi ketetapan. Pelajari dulu sebelum pelajaran itu diajarkan oleh seorang guru. Jadi yang bagus itu adalah sebelum kita masuk kelas, pelajaran itu malamnya sudah kita pelajari. Nah, ketika sudah di kelas nanti, maka kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman. Mungkin ketika malamnya kurang paham, tapi ketika di kelas itu lebih paham. Jadi yang bagus itu adalah belajar terlebih dahulu sebelum diajarkan oleh seorang guru. Dibaca dulu, dipelajari, ya, untuk persiapan besok. Itu. Maka dengan seperti itu akan cepat kita mendapatkan ilmu. Ya. Jangan ketemu besok. Ya. Kadang besok pun jadwalnya masih belum ketemu. Sekarang waktunya apa? Jadwalnya apa? Padahal sudah masuk waktunya sekolah. Seharusnya malamnya itu sudah dipersiapkan. Kalau kita mencari ilmu, yang baik itu adalah malamnya kita persiapkan. Semua peralatan-peralatan yang berkaitan dengan madrasah, kita harus persiapkan. Dan juga di samping itu kita harus pelajari dulu, kaji dulu pelajaran itu sebelum diajarkan oleh seorang guru. Dengan seperti itu akan kita cepat mendapatkan ilmu. Ya. Di taklim pun juga ada keterangan seperti ini. Jadi sebelum pelajaran itu dimulai, maka memang harus kita kaji dulu, kita pelajari dulu. Nah, nanti ketika sudah tidak paham apa yang dipelajari, maka bisa menanyakan kepada seorang guru. Wa idza askala lan ing dalem nalikane angel. Wa idza askala lan ing dalem nalikane angel. Tahu angel kan? Ya, alaika ing atase sira al-amru apa perkara fi mas'alati ing dalem masalah minal masaili sangking pira-pira masalah. Alaika ing atase sira al-amru apa perkara fi mas'alati ing dalem masalah minal masaili sangking pira-pira masalah fala tastangkif mongko aja nyegah sapa sira atau mongko aja isin sapa sira min ardiha sangking jelasaken masalah. Jangan malu-malu kalau kita punya masalah belum faham terhadap ibarat-ibarat yang disampaikan oleh seorang guru. Fala tastangkif mongko aja nyegah sapa sira min ardiha saking jelasaken masalah ila ahadi ikhwanika saking salah sijine pira-pira kanca sira. Ala ahadi ikhwanika saking salah sijine pira-pira kanca sira litashtarika supaya ngancani sapa sira ma'ahu litashtarika supaya ngancani sapa sira ma'ahu ing dalam sertane ahad fi fahmiha ing dalam maham masalah. Litashtarika supaya ngancani sapa sira ma'ahu ing dalam sertane ahad fi fahmiha ing dalam maham masalah. Di samping adab kita dalam mencari ilmu, maka ketika kita punya kemuskilan, punya masalah-masalah yang ada pada diri kita, maka kita tidak boleh malu-malu minta solusi baik itu kepada guru ataupun kepada teman kita. Jadi kita tidak boleh malu-malu untuk menjelaskan masalah-masalah yang belum kita faham sebelumnya. Jelaskan masalah itu kepada teman kita. Diajak rembuk untuk memecahkan satu masalah.
Wala tantakilan ojo ngalih sapa sira min mas'alatin saking masalah ila ukhra saking maring masalah kang liya. Wala tantakilan ojo ngalih sapa sira min mas'alatin saking masalah ila ukhra maring masalah kang liya. Qabla fahmil ula ing dalem sadurunge maham masalah kang awal. Qabla fahmil ula ing dalem sadurunge faham masalah kang awal. Fahman kelawan faham jayidan kang bagus. Dan ketika sudah kita tidak faham, maka tidak boleh kita pindah pada permasalahan yang lain. Selesaikan masalah itu dulu, baru menyelesaikan masalah yang kedua. Itu. Kalau yang pertama belum selesai masalahnya, membahas masalah yang kedua. Yang masalah kedua belum faham, membahas masalah yang ketiga. Ini akan terjadi masalah. Masalahnya belum selesai, maka akan menambah masalah. Selesaikan masalah yang pertama dulu, baru setelah itu pindah pada masalah yang kedua. Itu diantara. Kalau ibarat ini kita belum paham apa maksudnya ini, misalnya apa maksudnya dari keterangan ini, kita pahami dulu. Setelah itu baru pindah masalah yang lain. Ketika kamu punya keiskalan, kebingungan dalam keterangan, maka pahami terlebih dahulu sampai memang fahman jayidan, memang betul-betul faham. Wa idza ajlasaka la indal nalikane nglungguhaken ka ing sira ustadu sapa guru. Wa idza ajlasaka lan ing dalem nalikane nglungguhaken ka ing sira al ustadu sapa guru fi makani ka ing dalem panggonan sira alladzi ayyanahu fi makanika ing dalem panggonane sira alladzi ayyana kang nantuaken sapa ustad hu ing makan laka maring sira. Alladzi ayyanahu kang nantuaken sapa ustad hu ing makan laka maring sira minad durusi saking pira-pira pelajaran. Minad durusi saking pira-pira pelajaran fala tajlis mongko ojo lungguh sapa sira fi ghairi ing dalem liyane makan. Fala tajlis mongko ojo lungguh sapa sira fi ghairi ing dalem liyane makan. Dan juga ketika seorang guru sudah memberikan kita tempat duduk, maka kita harus menempati tempat yang sudah ditentukan oleh seorang guru. Tidak boleh kita sekolah itu tempatnya pindah-pindah. Besok di depan, besoknya di belakang, besoknya di tengah, besoknya lagi pojokan. Itu. Kalau sudah guru itu sudah menentukan tempat duduk kamu di sini, maka tetap kita harus ikuti duduk yang sudah ditetapkan oleh seorang guru. Tidak boleh pindah-pindah pada yang lain. Itu diantara adab. Ya. Itu. Wa idza ta'addalan ing dalem nalikane melanggar. Wa idza ta'addala ing dalem nalikane melanggar. Alaika ing atase alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira ahadu ihwanika sapa salah sijine pira-pira kanca sira bil julusi kelawan nunggu. Wa idza ta'addala ing dalem nalikane melanggar alaika ing atase sira ahadu ihwanika sapa salah sijine pira-pira kanca sira bil julusi kelawan lungguh fihi ing dalem makan. Bil julusi kelawan lungguh fihi ing dalem makan fala tunazi'uhu mongko aja fala tunazi'uhu mongko aja nyabut sapa sirahu ing ahadu ihwanik. Fala tunazi'uhu mongko aja nyabut sapa sirahu ing ihwanik ahadu ihwanik. Wala tusyatimhu lan aja misuwi sapa sirahu ing ahad. Wala tusyatimhu lan aja misuwi sapa sirahu ing ahad warfa lan nglaporono sapa sira al amra ing perkara ila ustadika maring gurune sira. Warfa lan nglaporono sira al amra ing perkara ila ustadika maring guru sira. Hatta yuki mau hingga ngadegaken sapa guru ing ahad. Hatta yuki mau hingga ngadegaken sapa ustad ing ahad. Wa yujali sakalan ngulungguhaken sapa guru ka ing sira. Wa
wa yujlisa kalan ngulungguhaken sapa ustad utawa sapa guru ka ing sira fi makanika ing dalem panggonane sira al muayyan kang den tentuaken fi makanika ing dalem panggonane sira al muayyan kang den tentuaken. Jadi kita harus mentaati ketetapan yang sudah diperintahkan oleh seorang guru. Ketika seorang guru memberi kita tempat duduk di depan, maka selama kita berada di situ, maka kita menempati tempat yang sudah ditentukan oleh seorang guru. Ya. Tapi fa idza ta'adda 'alaika ahad ikhwanika bil julus fihi. Tapi mungkin di suatu ketika tempat kamu yang sudah ditentukan oleh seorang guru ternyata ditempati oleh orang lain. Ya. Guru kita menempatkan kita tempat di depan misalnya. Ternyata dapat 3 hari ada teman kita yang menempati duduk kita yang sudah ditentukan oleh seorang guru. Maka gimana? Fala tunazi'uhu fala tusyatimhu. Maka kamu tidak boleh langsung mengambil atau mencegah teman kita untuk duduk di situ, dan tidak boleh kita itu berkata kotor kepada teman yang sudah menempati tempat yang sudah diberikan seorang guru. Gimana yang baik? Maka warfa al-amru ila ustadika. Laporkan kepada seorang guru. Ya. Ustadz ini sebenarnya tempat ini sudah tempat saya. Nah, sekarang tempat saya itu diambil oleh orang ini. Ya. Itu artinya apa? Kita harus melaporkan kondisi itu kepada seorang guru. Karena kalau tidak dilaporkan dan kamu berkata kotor, ini akan terjadi masalah. Akan bertengkar nanti kepada sama-sama temannya. Padahal ini sama-sama mencari ilmu. Harus kita katakan dengan baik-baik bahwa tempat itu memang tempatnya yang sudah ditentukan oleh seorang guru. Tuh. Maka harus dilaporkan kepada seorang guru hatta yuqimahu wa yujlisaka fi makanikal muayyan. Sampai nanti seorang guru itu mengambil atau menempatkan teman tadi itu di tempat yang lain dan menempatkan kamu di tempat yang sudah ditentukan oleh seorang guru. Ya. Itu juga adab kita, di samping adab kita kepada guru, juga adab kita kepada teman. Ya. Sekalipun teman kita diambil oleh orang lain, ya. Karena mungkin ini tempat favorit, ya. Ternyata kok tempatnya diambil, ditempati oleh orang lain, ya. Kita kan punya rasa benci, ya, gitu. Maka tidak boleh kita itu sekalipun kita benci berkata kotor kepada mereka. Gimana yang bagus? Laporkan kondisi itu kepada seorang guru. Tuh. Ya bunaya ya anak lanang ingsun idza syara ing dalem nalikan itu mandang al ustadu sapa guru fi qiraatid dars ing dalem maca pelajaran. Idza syara ing dalem nalikan itu mandang al ustadu sapa guru fi qiraatid dars ing dalem maca pelajaran fala tatasyagol mongko aja kutungkul sapa sira. Fala tatasyagol mongko aja kutungkul sapa sira. Awas hati-hati tulisannya. Fala mongko aja kok tongkol sapa sira. Ya. Fala tatasyagol mongko aja kutungkul sapa sira. Tulisannya kok tongkol. Ya. Bahaya kalau dimaknai kok tongkol nanti bahaya, ya. Ketika seorang guru sudah membaca pelajarannya, maka jangan makan kok tongkol. Fala tatasyagul mongko aja kutungkul sapa sira. Kutungkul itu adalah sibuk, menyibukkan dirinya. Anhu saking ustad bil hadisi kelawan cerita-cerita. Bil hadisi kelawan cerita-cerita walalan ora bil munaqasyati lan kelawan bantah-bantahan ma'a ikhwanika ing dalem sertani pira-pira kanca sira. Wala bil munaqasyati lan ora kelawan bantah-bantahan ma'a ikhwanika ing dalam sertani pira-pira kanca sira. Ketika kondisi kelas sudah dimulai pelajarannya, seorang guru sudah membaca pelajarannya, maka adat kita adalah fala tatasyagol anhu bil hadis wala bil munaqasyah ma ikhwanik. Jangan sampai kita itu sibuk sendiri, gurunya membacakan ternyata kamu sibuk sendiri. Atau kalian malah sibuk ngobrol dengan sebangkunya, ya, itu. Jadi ketika seorang guru sudah menjelaskan pelajarannya, maka harus kita
dengankan. Wasgilan ning lengaken no sira. Wasgilan ning lengaken no sira. Wasgilan ning lengaken no sira. Bukan telengaken no sira. Ya. Wasgilan ning lengaken. Didengarkan juga diperhatikan, maksudnya itu loh. Ya. Itu isgha. Ya. Sama dengan kita ketika khutbah. Ya. Jadi sunat khutbah itu kan diam dan juga di situ isgha. Ya. Isgha itu memang memperhatikan dan juga mendengarkan. Ya. Terkadang kita mendengarkan, cuma pikiran kita melayang-layang. Itu bukan isgha. Isgha itu di samping kita mendengarkan juga memperhatikan betul apa yang disampaikan. Ya. Itu. Makanya dalam sholat Jumat itu kan sunat untuk isgha. Sekalipun kamu tidak paham, ya. Kamu tidak paham apa yang disampaikan khotib Jumat, mungkin yang berbahasa Arab, ya. Tidak paham ketika ngangkat apa yang dimaksudnya ngangkat itu, ya. Misalnya, Allahumma izal Islam, ya. Misalnya kalau sekalipun kita tidak paham, kita harus seperti orang paham, ya. Itu sunat, ya. Ketika tidak, yang penting tidur, ya. Kalau tidurlah beda. Ya. Artinya ketika khotib Jumat sudah membaca, ya, maka kita itu sunat isgha, ya. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh khotib itu, ya. Dan didengarkan, ya. Itu. Maka dengan seperti itu akan mendapatkan kesunatannya mendengarkan khutbah. Itu namanya isgha, ya. Memang betul-betul didengarkan. Wa asgilan ning lengaken sira ila mamaring barang yakulu kang dawuh utawa kang ngendika hu ing ma'al ustadu sapa guru isghaan kelawan ning lengaken taman kang sempurna. Isghaan kelawan ning lengaken taman kang sempurna. Jadi harus memperhatikan ketika guru itu sudah menyampaikan apa yang disampaikan, ketika belajar maka kita harus isgha, mendengarkan dan memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh seorang guru. Isghaan taman dengan kondisi mendengarkan dengan sempurna. Memang betul-betul mendengarkan. Wa iyyaka lan udhiya sira antas gola ing yen to kutungkul sapa sira. Kutungkul boleh. Wa iyyaka lan udhiya sira antas gola ing yen to kutungkul sapa sira. Fikraka ing pikiran sira. Jangan kamu menyibukkan dengan kutungkul dalam pikiran. Bukan seperti itu. Wa iya kalian mudhiya sira antas segala yen to ketungkul sapa sira fikraka ing pikiran sira. Mungkin ketika puasa. Ini ada keterangan ketika jangan menyibukkan pikiranmu, jangan kok tongkol, ya. Bisyai'in kelawan siwi-siwi akhara kang liya. Bisyai'in kelawan siwi-siwi akhara kang liya minal hawajis saking pira-pira pengeridu. Minal hawajisi saking pira-pira pengerido an nafsiyati kang bangsa nafsu asna ad-darsi dalam tengah-tengah pelajaran. An nafsiyati kang bangsa nafsu asna ad-darsi ing dalam tengah-tengah pelajaran. Jadi tidak boleh kita menyibukkan pikiran kita selain apa yang disampaikan oleh seorang guru. Tidak boleh di tengah-tengah apa yang disampaikan oleh seorang guru kita pikiran kita kemana-mana, tidak boleh. Wa idza ashkalat ing dalem nalikane muskil alaika ing atase sira mas'alatun apa siji masalah. Wa idza ashkalat alaika ing atase nalikane muskil alaika ing atase sira mas'alatun apa masalah ba'da takririha ing dalem sakwise netepi masalah. Ba'da takririha ing dalem sakwise tetepi masalah. Kalau kamu tidak paham, belum jelas apa yang disampaikan oleh seorang guru, setelah diterangkan tidak paham, padahal sudah diulangi 10 kali, ya. Masih belum paham, minta lagi fatlu mongko nyupriyo sapa sira minal ustadi saking guru bil adabi kelawan tata krama wal kamalilan kesempurnaan i'adaha ing balani masalah. Minal ustadi saking guru bil adabi kelawan tata krama wal kamalilan kesempurnaan i'adaha ing balani masalah. Ketika kita punya kemuskilan, permasalahan yang belum jelas, ya, sudah disampaikan oleh seorang guru, masih belum paham, ya, maka kita dituntut untuk meminta kepada seorang guru untuk mengulangi pelajaran yang sudah diterangkan. Tapi tentunya dengan bil adab wal kamal, dengan tata krama. Ya, Ustaz, ini apa maksudnya? Ya.
Kamu tadi kemana? Saya tidur. Karena tempat entong kalau seperti itu. Ya. Sudah dijelaskan, ternyata waktu diterangkan dia itu tidur. Ketika sudah selesai, kok dia ingin bertanya yang sudah dijelaskan. Tapi tetap seorang guru harus melayani, tidak boleh. Ya. Tidak, sudah diterangkan, tanya ke temannya, tidak boleh. Ya. Seperti tadi bahwa Imam Abu Hanifah itu ketika ada yang bertanya, Imam Abu Hanifah itu memberikan jawabannya dengan baik. Ya. Gitu. Jadi ketika kita itu mendengarkan bacaan seorang guru, ternyata kita tidak paham, maka kita boleh meminta kepada seorang guru untuk mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu. Tapi dengan bahasa yang baik. Wa iya kalian wedya sira antar fa ing to badrakan sapa sira sawetaka ing swarane sira ala ustadika ing atase guru sira. Wa iya kalian wedya sira antar fa ing to badrakan sapa sira sawetaka ing swara sira ala ustadika ing atase guru sira autunazi ahu utawa nentang sapa sira hu ing ustad utawa nentang sapa sira hu ing ustad ida arada inda nalikane mingu sapa ustad alaika ing atase sira ida arada inda nalikane mingu sapa ustad alaika ing atase sira walam yaltafit lan ora noleh sapa ustad ila kaulika maring ucapane sira walam yaltafit lan ora noleh sapa ustad ila kaulika maring ucapane sira. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang murid mengeraskan suara kita kepada guru. Tidak boleh, harus punya tata krama pelan-pelan. Ya. Tapi pelan-pelannya itu jangan terlalu pelan. Ya. Kalau terlalu pelan nanti ketika kamu bertanya nggak dengar ustadznya. Ya. Jadi sekalipun dengan tata krama yang baik, juga di situ tidak boleh menentang kepada seorang guru sekalipun ketika kita bertanya gurunya masih belum memperhatikan. Ya. Ketika kita bertanya kepada seorang guru ternyata gurunya tidak memperhatikan kepada kita. Jangan sampai menentang. Ya. Ustadz, saya nanya misalnya. Ya. Saya nanya ini kok belum dijawab. Tidak boleh seperti itu. Dijaga. Ya. Jadi sekalipun kita bertanya kepada seorang guru, ternyata guru kita masih belum memperhatikan kepada pertanyaan kita. Ya. Tetap di situ tidak boleh membantah, tidak boleh menentang kepada seorang guru. Ya bunayya ya anak lanang ingsun idza kharaja indana nikani wis metu atil midu sapa murid ala haddil adab ing atase watasi tata krama. Ini kalau sudah menentang nanti akan terjadi seperti ini. Idza kharaja ing dalem nalikane wis metu atil midu apa seorang sapa murid an haddil adabi saking watasi tata krama. Baina yadai ustading dalam antarane gurune tilmid. Baina yadai ustading dalam antarane gurune tilmid. Sakotot mongko ilang utawa mongko gugur iki matuhu apa regane tilmid. Sakotot mongko ilang kimatuhu apa regane tilmid inda ustadihi ing dalam ngersane gurune tilmid. Inda ustadihi ing dalam ngersane gurune tilmid wa inda ikhwanihi lan ana ngersane pira-pira kancane tilmid. Wa inda ikhwanihi lan ana ngersane pira-pira kancane tilmid. Wastahaqqalan ngahake sapa tilmid at-ta'diba ing den tegur den peringataken. Wastahaqqalan den ngahake sapa tilmid at-ta'diba ing den peringati atau den ya at-ta'diba ing den peringati wajazrolan den tegur ala kilati adabihi ing atase sedhithike tata kramane tilmid. Alaikin lati adabi ngatasi setidiki tata kromoni tilmi. Sekalipun seorang guru masih belum memperhatikan kepada pertanyaan kita, maka tidak boleh kita itu menentang kepada seorang guru. Nah, tapi kalau sudah kita menentang, sudah keluar dari adab-adabnya seorang murid kepada guru, apa yang terjadi? Sakotot qimatuhu inda ustadihi wa inda ikhwani. Maka orang itu, murid tadi itu tidak akan mendapatkan kemuliaan dan dia itu akan hina baik di depan ustadznya atau di
depan teman-temannya. Kalau sudah berani menentang kepada seorang guru, ya, menentang, terserah apa saja yang keluar dari tata krama seorang murid dan menyakitkan hati seorang guru, maka akan terjadi sakotot qimatuhu inda ustadhi wa inda ikhwani. Maka akan terjadi harga diri orang tadi itu tidak akan layak lagi, ya, akan hina baik di depan ustadznya ataupun di tempat-tempat yang lain. Kalau sudah santri itu keluar dari adab-adabnya orang yang mencari ilmu, akan menjadi hina, qimahnya enggak ada, ya. Memang harganya seseorang itu tergantung dengan adabnya. Kalau kita tata krama yang tinggi, maka qimah kita, harga kita lebih mahal, ya. Jadi akhlaknya bagus, ya. Maka mungkin banyak nanti orang-orang yang ingin kita itu dijadikan anaknya, dijadikan mantunya, ya. Kalau akhlaknya bagus, ya, akhlaknya luar biasa, takdimnya baik pada guru, ini banyak orang nanti yang mencari untuk dijadikan sebagai menantu, ya. Tapi kalau sudah pagi tidur, siang sholat zuhur tidur lagi, ya, sore sholat, setelah asar tidur, ya, siapa yang mau mengambil menantu ini, ya, itu. Jadi harga seseorang itu tergantung akhlaknya. Ketika dia itu berakhlak yang baik, maka di mata masyarakat dia itu akan menjadi baik. Tapi kalau dia itu kurang baik, ya, akhlaknya enggak ada, baik kepada gurunya enggak ada, kepada temannya juga enggak ada, maka dia itu akan merasakan hina sepanjang masa, baik kepada gurunya ataupun kepada teman-temannya. Nah, jadi memang qimatul mar'i itu dari adabnya. Harga seseorang, orang itu bisa mulia memang dengan adab. Jadi kalau seseorang itu sudah akhlaknya tinggi, luar biasa, maka qimahnya akan lebih tinggi, harganya lebih tinggi daripada orang yang pinter, alim, tapi tidak punya akhlak, ya. Pinter, alim, tapi tidak punya akhlak, ya. Maka dia itu tetap akan harganya menjadi lebih murah, ya. Gak ada orang yang ingin seperti itu, ya. Sombongnya luar biasa. Memang betul alim, ya. Kitab itu sudah setiap hari dimakan, ya. Ya. Nahu jadi sarapan pagi, ya. Ya, itu. Ihya Ulumuddin jadi apa? Jadi makanan favorit misalnya, ya. Ya, fikih, dari fikih Fathul Wahhab, ya, dari fikih Fathul Qorib, Fathul Wahhab, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, baru di situ Fathul Wahhab, ya. Itu dihafal semua misalnya, tapi tidak punya akhlak, percuma, ya. Sekalipun kamu ngafalkan sampai sak kulit-kulitnya, ya, sampai kamu faham sak kulit-kulitnya, maka kalau tidak didasari dengan akhlak itu percuma. Sedikit ilmunya tapi akhlaknya tinggi, lah ini yang bagus. Insya Allah banyak yang ingin dijadikan kalian itu menantu, ya. Itu sekalipun ilmunya sedikit tapi akhlaknya luar biasa, akan dijadikan menantu, ya, anak saya yang masih kecil misalnya, ya, itu luar biasa. Itu diantara kehebatan akhlak. Makanya ulama dulu itu menetapkan al-adab faqal ilmi. Adab yang lebih diutamakan daripada ilmu. Itu. Sekalipun kamu alimnya seperti apa tapi tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, itu percuma, ya. Bukan berarti tak usah belajar aja misalnya. Akhlak itu bukan seperti itu, ya. Tetap kita belajar, tapi di situ dibarengi dengan akhlak, ya. Karena sebab akhlak yang baik itu nanti akan memberikan ilmu kita itu barokah dan manfaat. Paham, ya? Jadi orang itu bisa mulia dengan apa? Dengan akhlak, bukan dengan ilmu, ya. Ketika sudah punya akhlak dan punya ilmu, maka dia lebih mulia. Punya ilmu tapi tidak punya akhlak, maka dia itu akan hina. Tidak pernah pintar menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, pintar menyampaikan
Al-Qur'an. Jadi dulu ada cerita di zamannya Nabi Musa ada seseorang yang di situ alim, ya. Alimnya luar biasa, ya. Kitab itu jadi makanan favorit setiap hari, ya. Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya, ya, dan ayat-ayat baik itu ayatul ahkam semuanya, ayat-ayat itu hafal semua. Hadisnya itu dihafal semua, ya. Pinter. Atau di antara kaumnya Nabi Musa. Ternyata suatu ketika orang yang pintar tadi, alim itu ternyata nggak ada, elang. Akhirnya Nabi Musa tanya ke orang-orang yang di situ, apakah sampean tahu orang yang alimul lisan? Apakah sampean tahu orang-orang yang lisannya sangat alim itu? Ya. Ki alim syarat. Ya. Ternyata tanya ke ini tempat itu, ternyata nggak ada yang tahu. Kurang paham Nabi Musa. Riberin ki bedah misalnya. Riberin ki itela ajarama. Alim Nabi Musa. Ki alim syarat misalnya. Itu ada di antara kaumnya Nabi Musa. Ternyata dapat beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata ada seseorang di situ membawa khinzir. Khinzir itu apa? Ya celeng lah, ya. Ya. Jadi ketika membawa khinzir itu tonton, ya, sama seseorang, Nabi Musa. Ketika seorang tadi itu ke Nabi Musa ini, ya. Ini adalah orang yang sampean itu menyangka ini adalah orang alim besar. Ya. Kata orang yang membawa khinzir tadi. Ya. Ternyata pas pada waktu itu Nabi Musa mana orangnya? Fulan mana? Sefulan yang cerdasnya luar biasa itu. Hadal khinzir katanya teman orang-orang yang membawa khinzir. Hadal khinzir Nabi Musa. Celeng ini Nabi Musa. Loh, kok bisa? Ya, akhirnya malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Musa melewati Allah. Ya. Jadi Nabi Musa kata Allah, ini memang alimul lisan, tapi sekalipun alimnya luar biasa lisannya, tapi laisa bi alimil qalbi, tapi hatinya tak ada Nabi Musa. Tak toman tata keramanya kurang baik Nabi Musa. Atau pintar menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, pintar menyampaikan Al-Qur'an, tapi dirinya belum pernah melaksanakan. Yang kira benta meloloh itu kaumnya Nabi Musa. Ketika itu maka akan menjadi khinzir. Ini berbahaya. Ya. Jadi kalau cuma alimul lisan saja, ya, alim ditanyakan hukum apa saja, paham. Bagaimana hukumnya ini? Dijawab halaman sekian kitab ini. Ya. Ditanyakan lagi halamannya sekian kitab ini. Ketika bertanya, kamu mau ikut madhab siapa? Misalnya, apa Hanafi? Ya. Apa Imam Syafi'i, Imam Malik? Ikut hukum yang mana? Ya. Ini percuma kalau tidak didasari dengan akhlak. Maka akan menjadi seperti kaumnya Nabi Musa. Akan menjadi seperti khinzir. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ilmu yang kita dapatkan dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita baik kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita ataupun kepada teman-teman kita. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه لنا رب علمنا
Al-Fatihah.